Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Ribahan SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi dan teman-teman semua yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi bab 3 mengenai job attitude atau sikap pekerjaan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vita Nahdia Azizah dan rekan saya Jasmine Putri Melani, Felina Arista, Riri Surya Putri, dan Ika Septia Ramadhani. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu pengertian dan komponen sikap. Sikap adalah penilaian atau evaluasi seseorang, bisa positif ataupun negatif terhadap orang, objek, atau peristiwa. Sikap ini mencerminkan bagaimana perasaan kita terhadap sesuatu. Contohnya kalau saya bilang, saya suka pekerjaan saya, itu berarti saya mengekspresikan sikap positif terhadap pekerjaan. Nah, sikap itu mempunyai 3 komponen yang biasa disebut dengan ABC of attitudes. Yang pertama, komponen kognitif, yaitu keyakinan atau opini, misalnya gaji saya rendah. Yang kedua, komponen efektif, yaitu perasaan atau emosi, misalnya saya marah karena gaji saya kecil. Dan yang ketiga, komponen perilaku, yaitu kecenderungan untuk bertindak, misalnya saya akan mencari pekerjaan baru. Nah, ketiganya saling berhubungan. Jadi, dari keyakinan muncul perasaan lalu mendorong tindakan. Kemudian ada hubungan sikap dan perilaku. Kalau kita lihat hubungan antara sikap dan perilaku, pada umumnya sikap bisa mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak. Contohnya, karyawan yang puas dengan pekerjaannya biasanya akan bertahan lebih lama dan bekerja lebih baik. Sebaliknya, kalau tidak puas, mereka bekerja cenderung mencari pekerjaan yang lain. Tapi hubungan sikap dan perilaku ini dipengaruhi beberapa faktor. Misalnya, semakin penting sikap itu bagi seseorang, maka semakin kuat pengaruhnya pada perilaku. Kalau sikap sesuai langsung dengan tindakan, hasilnya juga lebih nyata. Selain itu, sikap yang sering kita ingat atau sering kita ungkapkan juga lebih mudah memprediksi perilaku. Ada juga faktor tekanan sosial dari lingkungan kerja dan pengalaman langsung yang kita alami. Namun, tidak selalu sikap menentukan perilaku. Kadang perilaku juga bisa mempengaruhi sikap melalui cognitive dissonance. Cognitive dissonance adalah keadaan ketika ada ketidaksesuaian antara sikap dengan perilaku atau antara dua sikap yang kita punya. Kondisi ini bikin kita tidak nyaman, karena itu biasanya orang akan berusaha mengurangi ketidaknyamanannya ini, misalnya dengan mengubah sikap, mengubah perilaku, atau mencari pembenaran. Kemudian, job attitude atau sikap kerja. Nah, dalam konteks kerja, sikap karyawan sangat penting. 2 hal yang sering jadi perhatian adalah kepuasan kerja dan organizational identification, yaitu sejauh mana karyawan merasa dirinya bagian dari organisasi. Kalau identifikasi karyawan tinggi, maka komitmen lebih kuat, kinerjanya lebih baik, dan kecenderungan untuk keluar lebih kecil. Bahkan dalam kondisi gig ekonomi, yaitu kerja kontrak atau freelance, pekerja tetap bisa punya ikatan dengan organisasi kalau pekerjaan itu memberikan makna, kebebasan, dan kepuasan pribadi. Oke, baik teman-teman. Di sini aku mau ngejelasin materi tentang kepuasan kerja dan keterlibatan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan positif terhadap pekerjaan sebagai hasil dari evaluasi karakteristiknya. Keterlibatan kerja adalah sejauh mana seseorang mengidentifikasi dirinya dengan pekerjaan, peduli pada pekerjaannya, serta menganggap performa penting bagi harga diri. Nah, di sini ada juga pemberdayaan psikologis, yaitu keyakinan karyawan akan pengaruh kompetensi, makna pekerjaan, dan otonomi. Karyawan yang merasa berdaya lebih cenderung berkinerja baik, kreatif, serta menunjukkan perilaku kewargaan organisasi. Materi selanjutnya yaitu komitmen organisasi, tingkat di mana karyawan mengidentifikasi diri dengan organisasi serta ingin tetap menjadi anggota. Di sini ada 3 tahap komitmen. Yang pertama, komitmen afektif, ketertarikan emosional pada organisasi. Yang kedua, komitmen normatif, rasa kewajiban untuk tetap bertahan. Dan yang terakhir, komitmen kelanjutan, pembangun biaya atau kerugian bila meninggalkan organisasi. Dukungan organisasi yang dirasakan.
yaitu derajat sejauh mana karyawan percaya organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli pada kesejahteraan mereka. Lalu, dukungan organisasi yang dirasakan tinggi membuat karyawan mereka dihargai, memiliki hubungan positif dengan organisasi, serta termotivasi. Nah, di sini ada keterlibatan karyawan, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama, tingkat antusiasme dan keterlibatan emosional karyawan pada pekerjaannya. Dan yang kedua, karyawan yang terlibat memiliki gairah, dedikasi, dan hubungan emosional kuat dengan pekerjaan. Yang ketiga, karyawan yang terlepas cenderung bekerja tanpa energi atau perhatian penuh, berdampak pada produktivitas rendah dan kerugian organisasi. Yang keempat, keterlibatan berkaitan dengan kepuasan pelanggan, produktivitas, profit, serta keselamatan kerja. Nah, di sini juga ada materi tentang sikap kerja dalam ekonomi kerja. Yang pertama itu ada ekonomi kerja lepas, yang artinya sistem kerja dengan tugas sementara atau kontrak, misalnya driver ojek online, freelancer. Nah, yang kedua, sikap kerja dipengaruhi oleh stabilitas kerja, karakteristik pekerjaan, serta hubungan dengan klien atau organisasi. Lalu, orang yang bekerja fleksibel cenderung puas jika mereka membangun hubungan baik dengan klien atau organisasi, serta merasa pekerjaan memberi makna. Yang terakhir, dukungan organisasi yang dirasakan tetap penting untuk meningkatkan kepuasan dan komitmen meski dalam konteks GIG. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan positif individu terhadap pekerjaannya yang muncul dari evaluasi aspek-aspek pekerjaan. Hal ini merupakan sikap kerja paling penting karena berdampak pada kinerja, motivasi, dan komitmen karyawan terhadap organisasi. Tingkat kepuasan kerja juga menjadi indikator apakah lingkungan kerja sudah sehat dan mendukung. Selanjutnya, bagaimana saya mengukur kepuasan kerja? Yaitu ada 2 pendekatan utama dalam mengukur kepuasan kerja. Yang pertama ada global assessment. Menanyakan satu pertanyaan umum, misalnya seberapa puas Anda dengan pekerjaan Anda. Nah, ini cara yang mudah dan cepat tetapi kurang detail. Yang kedua ada basic assessment, yaitu mengukur aspek-aspek spesifik seperti gaji, promosi, supervisi, rekan kerja, kondisi kerja. Nah, yang ini lebih detail dan bermanfaat bagi manajemen untuk mengetahui sumber masalah. Yang selanjutnya, seberapa puas orang dengan pekerjaan mereka? Secara umum, tingkat kepuasan kerja relatif stabil dari waktu ke waktu. Namun, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi bisa mempengaruhinya. Contohnya saat resesi tahun 2007 sampai 2010, kepuasan kerja turun drastis. Survei menunjukkan karyawan biasanya lebih puas dengan pekerjaan itu sendiri, hubungan dengan atasan dan rekan kerja, tetapi kurang puas dengan gaji dan kesempatan promosi. Selanjutnya ada job satisfaction atau kepuasan kerja, yang dimana kepuasan kerja adalah sikap positif karyawan terhadap pekerjaan mereka. Yang pertama, ada faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada kondisi pekerjaan. Kalau pekerjaan kita terasa bermakna, penuh tantangan, dan ada interaksi sosial yang baik, tentu kita akan merasa sangat puas. Contohnya, seorang perawat yang merasa pekerjaannya berarti karena ia bisa menyelamatkan nyawa pasien. Yang kedua, peran manajer dan budaya kerja. Hubungan dengan atasan sangat berpengaruh terutama di budaya individualis seperti Barat. Tapi di budaya kolektif seperti Asia, justru penyesuaian dengan tim lebih penting. Yang ketiga, kepribadian dan perbedaan individu. Orang yang punya core self-evaluation positif, percaya diri, merasa kompeten, biasanya lebih puas dengan pekerjaannya. Orang yang cerdas juga cenderung merasa puas karena mereka suka pekerjaan yang menantang. Dan tentu saja, kalau minat sesuai dengan pekerjaan, kepuasan akan sangat lebih tinggi. Keempat, yaitu gaji. Uang memang penting, tetapi setelah kebutuhan hidup tercukupi, ternyata gaji tambahan tidak terlalu membuat kita lebih bahagia. Jadi gaji bukan satu-satunya faktor utama kepuasan kerja. Yang kedua, hasil dari kepuasan kerja. Lalu apa sih dampaknya kalau karyawan puas? Yang pertama, kinerja kerja. Banyak penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang bahagia cenderung lebih produktif, jadi perusahaan dengan banyak karyawan yang puas biasanya lebih sukses. Yang kedua, Organizational Citizenship Behavior atau OCB. Ini adalah perilaku positif di luar tugas utama, misalnya membantu rekan kerja atau bicara baik tentang organisasi. Karyawan yang puas lebih sering melakukan hal ini.
Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Kalau karyawan senang dengan pekerjaannya, pelanggan juga akan merasakan pelayanan yang baik. Contohnya, Zappos sangat menjaga kepuasan karyawannya, hasilnya pelanggan mereka sangat loyal. Dan terakhir, yang keempat, kepuasan hidup. Karena pekerjaan adalah bagian besar dari hidup, kepuasan kerja sangat mempengaruhi kebahagiaan hidup. Kalau kita tidak puas di pekerjaan, biasanya kehidupan kita juga terasa kurang bahagia. Selanjutnya ada dampak ketidakpuasan kerja. Ketidakpuasan kerja dapat dimanifestasikan dalam 4 respons utama yang dikelompokkan berdasarkan 2 dimensi, yaitu konstruktif-destruktif dan aktif atau pasif. Kelompok ini ada 4. Yang pertama, keluar atau exit. Ini adalah respons aktif dan destruktif, di mana karyawan memilih untuk keluar dari organisasi, baik dengan mengundurkan diri atau mencari pekerjaan baru. Yang kedua, bersuara atau voice. Ini adalah respons aktif dan konstruktif, di mana karyawan mencoba memperbaiki situasi, misalnya dengan mengusulkan perbaikan, berdiskusi dengan atasan, atau berpartisipasi dalam serikat kerja. Yang ketiga, loyalitas atau loyalty. Ini adalah respons pasif dan konstruktif. Karyawan memilih untuk menunggu kondisi membaik, sambil tetap setia kepada perusahaan. Mereka percaya bahwa manajemen akan melakukan hal yang benar seiring waktu. Dan yang keempat, mengabaikan atau neglect. Ini adalah respons pasif dan destruktif, di mana karyawan secara pasif membiarkan kondisi memburuk. Ini bisa terlihat dari peningkatan ketidakhadiran, keterlambatan, berkurangnya usaha, dan peningkatan tingkat kesalahan. Selanjutnya, hubungan kepuasan kerja dan pergantian karyawan. Kepuasan kerja sangat memengaruhi tingkat pergantian karyawan atau turnover. Peningkatan ketidakpuasan kerja seringkali menjadi prediktor paling kuat untuk pergantian karyawan. Karyawan yang puas cenderung memiliki tingkat pergantian yang rendah, sedangkan karyawan dengan kemampuan kerja tinggi, terutama mereka yang memiliki banyak pilihan karir, lebih mudah untuk keluar jika mereka tidak puas. Selanjutnya, perilaku kerja kontraproduktif, yang merupakan tindakan destruktif yang merusak organisasi. Ini dapat terjadi sebagai respons terhadap ketidakpuasan kerja. Respons ini seperti ketidakhadiran, yaitu hubungan antara kepuasan kerja dan ketidakhadiran moderat dan negatif. Karyawan yang puas cenderung lebih jarang tidak masuk kerja. Artinya, karyawan yang tidak puas bisa saja absen kerja terus-menerus dan merusak sistem kerja organisasi. Namun, ada banyak faktor lain yang juga mempengaruhi ketidakhadiran seperti sakit atau urusan pribadi. Selanjutnya masuk ke studi kasus. Elsa, seorang bankir investasi, memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan menjadi guru sekolah dasar. Meskipun mendapatkan gaji yang jauh lebih rendah, dia merasa jauh lebih puas. Pertanyaannya, jika bisa memilih antara gaji tinggi dan kepuasan pribadi, mana yang akan Anda pilih? Yang kedua, faktor-faktor apa selain kompensasi yang penting bagi Anda? Dan yang ketiga, jelaskan kemungkinan penyebab ketidakpuasan Elsa sebagai bankir investasi. Nah, ini memang pilihan pribadi, tetapi studi kasus Elsa menunjukkan bahwa banyak orang, termasuk Elsa, rela mengorbankan gaji tinggi demi kepuasan pribadi dan keseimbangan hidup kerja atau work-life balance. Kepuasan kerja seringkali lebih penting daripada gaji saja. Pilihan tergantung pada prioritas individu, apakah yang diprioritaskan adalah keamanan finansial atau kebahagiaan dan makna dalam pekerjaan. Selanjutnya, berdasarkan teks dan studi kasus Elsa, ada beberapa faktor penting selain gaji atau kompensasi. Seperti makna pekerjaan, Elsa menemukan makna dan tujuan yang lebih besar dalam mengajar daripada di dunia perbankan. Keseimbangan kehidupan kerja, pekerjaan guru memberikan Elsa lebih banyak waktu untuk urusan pribadinya. Otonomi dan kontrol, Elsa merasa memiliki kontrol atas pekerjaan dan kehidupan, seperti yang dirasakan Elsa saat ia merasa segar kembali sebagai guru. Lingkungan kerja, Elsa mungkin merasa lingkungan sebagai guru lebih positif daripada di dunia perbankan yang sangat kompetitif. Lalu ada juga pengakuan dan apresiasi, meskipun tidak disebutkan secara langsung, seringkali pengakuan dari siswa, orang tua, atau rekan kerja dapat memberikan kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Lalu, ketidakpuasan Elsa kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor yang terkait dengan respons keluar atau exit. Yang pertama, ketidaksesuaian nilai. Elsa mungkin merasa pekerjaan bankir investasinya tidak sejalan dengan nilai-nilai pribadinya, yaitu memberikan manfaat bagi orang lain. Ada juga stres dan tekanan. Pekerjaan di perbankan investasi sangat menuntut dengan jam kerja yang panjang dan tekanan yang tinggi, yang tidak memberikan kesempatan kehidupan kerja yang memuaskan.
lalu tingkat pergantian atau turnover, dan perilaku yang tidak memuaskan. Alhasil, ketidakpuasan Elsa memicu respons keluar atau exit, di mana ia memilih untuk meninggalkan pekerjaannya itu demi mencari pekerjaan yang lebih memuaskan. Kesimpulannya, manajer harus memperhatikan sikap karyawan mereka, karena sikap mempengaruhi perilaku dan mengindikasikan potensi masalah. Menciptakan tenaga kerja yang puas bukanlah jaminan keberhasilan kinerja organisasi, tetapi bukti menunjukkan dengan kuat bahwa upaya manajer untuk meningkatkan sikap karyawan kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang positif, termasuk efektivitas organisasi yang lebih tinggi, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, dan peningkatan laba itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 7, kami ucapkan terima kasih.